Indonesia 2017 menunjukkan bahwa Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja, dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya?
Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah saya mau mengajak kita semua untuk memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mulai dari judulnya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sambil lambaikan tangan tinggi-tinggi. Shalom.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Bersama Yesus luar biasa. Bersama Tuhan Yesus luar biasa, amin. Kita bersyukur kalau kita boleh di minggu pertama di akhir tahun ini di bulan Desember. Kita bersyukur begitu dahsyat, begitu luar biasa penyertaan Tuhan Yesus buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, ayo tengok dulu kanan kirinya. Sekarang susah, kalau senyum susah ya saudara, gak kelihatan ya. Kasih jempol aja, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan Allah yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Woo! Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kami, Takkan gentar langkahku. Oh, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Ya Tuhan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Ya Tuhan, oleh kuasa Yesusku. mari sama-sama katakan, ku angkat tanganku. Come on, 3 raksa. Woo! Namamu berkuasa, surga bumi. Oh, ku angkat tanganku. Nyatakan kau Yeay! Allah yang perkasa. Berkuasa selamanya. Kuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Hidupku takkan gentar langkah kami. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Ini iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan. Woo! Oleh kuasa, ayo sambil lompat, come on, jump. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu, oh, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Amin. Kuasa selamanya. Kau dahsyat Tuhan. Serukan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku angkat tanganku. Ayo 3 raksa, tinggikan Tuhan. Surga bumi nyatakan. Kami angkat. Ku angkat tanganku, takkan kau hebat, Allah yang perkasa. Serukan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Sama-sama serukan. Ya Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Sorakan,
Kasih tahu kanan kirinya, bilang terus on fire. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Woo! Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta Alam semesta. hanya Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup Menyelamatkan. dialah. Jalan kebenaran. Mari angkat kedua tanganmu. Ya Tuhan, kami rindukan kebangkitan, kebangkitan pasti. Come on, say, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian belenggu. Woo! Ya Tuhan, great is our God, great. Come on. Whoa, oh, oh. Oh, oh. Pelukis, pelukis cakrawala. Ayo lebih kencang lagi saudara, come on. Jagat raya. Pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan Yeay. kebenaran. Kau lihat tangan kami Tuhan, kami rindukan kebangkitan. Kebangkitan pasti terjadi. Satu, dua, go! Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan Tuhan belenggu. Woo! Mujizat dinyatakan. Great is our God, great. Ayo berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan. Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari sambil angkat kedua tanganmu, menyatakan kepada Tuhan. Come on. Kami rindukan terjadi buat tiga raksa. Sekali lagi. Oh, kami rindukan kuasalah. Yeay, bangkit. Lebih lagi, come on. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati Bersatu. Woo! Menaikkan pujian. belenggu. Mujizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Ayo berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya setiap belenggu dipatahkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Di dalam nama Yesus. Bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Woo. Sebelum saudara duduk, kita mau perkatakan DNA kita, amin saudara. Yang amin di belakang. Kita mau perkatakan DNA kita, amin. Haleluya. DNA kita ialah haleluya. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya.
Saudara boleh duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari siapkan hatimu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan. Kami beribadah duduk diam dalam hadirat-Mu. Gak ada yang kami cari selain Engkau Tuhan. Biar saat ini Tuhan Yesus Roh Kudus mari penuhi kami. Dan jangan lewatkan satu orang pun dari antara kami saat ini Tuhan. Biar apapun keadaan kami hari-hari ini, biar iman kami terus percaya kalau kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari saya ajak kita semua mulai sembah Dia. Bebaskan dirimu menyembah Tuhan. Saudara yang mau angkat tangan, saudara mau berlutut, saudara mau apapun, sembah Tuhan. Yang penting kita rasakan hadirat Tuhan. Yes Lord, yes Lord, Jesus, Jesus, Hallelujah. Engkau ditinggikan, Engkau ditinggikan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Yaralabaya bo. Jesus, haleluya. Oralabaya. Oh, Jesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, aku punya Tuhan yang berjanji dan sanggup kami terima. Yes, kemenangan Tuhan. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada ya Tuhan di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah
dalam, ya Tuhan, sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu ya Tuhan, genggaman-Mu. Oh, oh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kami terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan. Mari lebih lagi, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Come on. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Ya Tuhan, ya kuasanya kami terima. Oh, kemenangan darimu kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu. Ya Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kau tinggal raksa dan suara-Mu tinggikan Tuhan. Yeay, sebab Kau besar, ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib. tiada seperti Engkau. Tiada seperti
seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib. Tiada Seperti Engkau. ya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Mari 1 menit kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Elu-elukan Tuhan Yesus. Elu-elukan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau dahsyat. Tuhan Engkau tidak ada bandingannya Tuhan. Haleluya. Wow. Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau di tengah-tengah kami, umat-Mu yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, izinkan di hari-hari yang terakhir, di tahun paradigma yang baru, di bulan Desember ini, kami rasakan kehadiran Tuhan. Kami rasakan kemuliaan Tuhan. Kami terima pengurapan yang baru. Kami terima berkat yang baru. Kami disiapkan untuk menerima kemenangan yang baru di tahun 2023 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat mengasihi jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Kau mengasihi kami semua ya Tuhan. Dan hamba-Mu tahu saat ini ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kuasa firman yang bekerja di tengah-tengah kami. Hadirlah Roh Kudus. Hadirlah Roh Kudus. Jamah. Tidak seorang pun yang Kau lewatkan. Dengan kuasa Roh Kudus dan dengan kuasa firman. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Kami buka hati kami lebar-lebar. Paradigma kami, pikiran kami buka lebar-lebar. Untuk Kau jamah dan untuk Kau ubahkan. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Siap dengarkan firman, katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi. Wah Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Saya sangat diberkati ada di ibadah yang kedua ini. Siapa yang sepakat dengan saya diberkati. Yuk berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Tadi saya mengamati ya 2 adik-adik kita yang nari di depan. Pak Gembala, saya boleh lepas ini ya? Oke. Puji Tuhan. Jadi Pak Gembala, tadi saya lihat 2 adik-adik yang nari di depan ya. Saya mau kasih appreciation buat mereka berdua ya. Saya diberkati lewat tari-tarian ini ya. Sudah sejak 25 tahun yang lalu saya ada di tempat ini lihat tari-tarian gitu kan yang ada di depan. Tapi yang hari ini beda loh dengan yang 20 tahun yang lalu. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan ya. Waduh, thank you ya. Puji Tuhan. Nah, ini bulan Natal, saudara. Kita tahu kita akan sibuk dengan berbagai hal. Perayaan Natal, kumpul keluarga, mau pilih kado apa, mau pilih baju apa, mau liburan kemana, dan segala hal. Yang saya rindukan di bulan Natal, di
di tahun paradigma yang baru tahun 2022 ini adalah kita jangan sampai melewatkan yang terpenting dari hari Natal, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan karena itu tema khotbah hari ini adalah dituntun berjumpa dengan Yesus. Mari saya ajak Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, membuka bersama Matius pasal yang kedua, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita ingin lihat bagaimana tuntunan Tuhan yang ajaib terjadi di hari Natal. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, yang terpenting dari hari Natal adalah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita mau lihat ya, ini bagaimana tuntunan berjumpa dengan Yesus terjadi di dalam menurut Alkitab yang tadi kita baca. Saudara, yang pertama, dituntun untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus terjadi lewat cara Tuhan yang ajaib. Kalau tadi kita memperhatikan bagaimana orang-orang Majus yang tidak punya Alkitab, tidak tahu Yesus akan lahir di Bethlehem, orang-orang Majus yang tidak menyembah Yahweh, tidak kenal Tuhan, gitu ya. Datang dari timur, mereka punya satu modal. Mereka paham dan pintar untuk melihat bintang. Modalnya cuma itu, saudara. Ya, dengan cara Tuhan yang ajaib, tiba-tiba orang Majus ini yang paham dengan perbintangan, dituntun untuk berjumpa Yesus dan Tuhan berikan alat penuntun. Belum ada Waze, belum ada Google Map, Tuhan berikan Google Map di langit. Tadi dikatakan namanya adalah bintangnya. Betul Alkitab saudara? Bintangnya, bintang Tuhan berarti saudara ya. Jadi saudara perhatikan, saya percaya saudara tidak akan meniru orang-orang Majus gitu ya, lihat bintang, wah ini GBI 3 Raksa mau kemana, lihat bintang, mau gitu ya. Oh saya Natal ini mau ngapain, lihat bintang saya, Gemini, Pisces apa, enggak begitu ya. Ini bukan tentang itu semua. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita, sama seperti orang Majus yang punya modal mereka adalah ngerti bintang. Tuhan akan tuntun mereka dengan apa yang mereka miliki untuk berjumpa dengan Yesus. Demikian pula saudara dan saya, kita mungkin punya modal yang beda-beda. Ada yang kerohaniannya lumayan, ada yang kerohaniannya biasa-biasa saja mungkin. Tapi mungkin ada yang kerohaniannya, aduh saya kayaknya ada di sini nih gitu ya, di tempat yang ini nih gitu kira-kira. Apapun yang saudara miliki, Tuhan sanggup dengan caranya yang ajaib menuntun saudara dan saya ketemu dengan Yesus. Percaya boleh lambaikan tangan saudara? Saudara mungkin terbatas. Saudara mungkin bertanya-tanya, Pak selama ini saya nggak pernah merasakan perjumpaan dengan Yesus. Saudara mungkin ragu-ragu, puasa saya jarang Pak, baca Alkitab masih bolong-bolong Pak. Dengar, orang Majus cuma punya modal ngerti bintang, dia dituntun dengan bintang. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan tuntun saudara, saya nggak tahu. Satu hal yang saya tahu, dia akan tuntun dengan ajaib apapun yang engkau miliki saat ini. Dari situ Tuhan akan menuntun kita semua. Wow, betapa ajaibnya Tuhan. Ya, jadi dituntun dengan apa yang dimiliki. Akhirnya orang-orang Majus ini
bisa sampai ke kota Yerusalem. Dan kemudian lewat konfirmasi firman, ya, sampai Yerusalem mereka bingung mau kemana. Wah, kita tanya raja aja ya, Raja Herodes. Tahu enggak? Ada raja baru lahir. Wah, Herodes kaget luar biasa mendengar kata raja baru lahir. Karena itu berarti ada raja baru lahir, berarti akan ada raja yang akan menggulingkan dia. Gitu kan? Dia kaget. Dia panggil para ahli Taurat, tolong cari tahu, menurut Alkitab, raja baru lahir di mana? Nah, saudara ya, ini teladan Natal. Herodes yang tidak takut akan Tuhan pun masih buka Alkitab, saudara. Ada amin? Apalagi jemaat GBI Tiga Raksa yang takut akan Tuhan. Pasti setiap hari buka Alkitab. Ya sekarang buka Alkitab bukan gini lagi, tapi mungkin begini ya, pencet-pencet gitu ya. Buka Alkitab. Puji Tuhan. Jadi begitu lihat Alkitab ketahuan, di mana raja akan lahir di Bethlehem. Menurut nubuatan Nabi Mika. Ya. Nah jadi saudara, Tuhan bisa tuntun kita dengan cara yang ajaib apapun yang kita miliki. Tapi jangan lupakan satu hal, firman. Responi. Herodes dan ahli Taurat punya firman kan. Mereka bahkan tahu di mana raja akan lahir, di Bethlehem, di kota Daud. Di situ raja Israel akan lahir. Tapi satu hal yang mereka tidak lakukan, mereka nggak responi firman itu. Tahu ya tinggal tahu kok Yesus adalah Tuhan, tahu semua. Iblis pun juga tahu ya, Yesus Tuhan. Ada banyak yang kita tahu. Herodes juga tahu, ahli Taurat juga tahu. Menurut firman Yesus akan lahir di Bethlehem. Tapi satu hal yang tidak mereka lakukan, mereka tidak responi firman itu. Tapi orang Majus yang tidak tahu Alkitab, begitu dengerin firman Tuhan, mereka langsung jalan. Ya, kami akan jalan dari Yerusalem ke Bethlehem. Begitu mereka jalan, bintangnya kembali muncul, dan dengan bintang itu mereka sampai ke tempat lokasi di mana Yesus lahir. Saudara, saya rindukan satu hal di Natal tahun paradigma yang baru ini. Semua dari kita dituntun Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan terutama jangan lewatkan firman Tuhan yang harus kita responi. Dan lewat itu saya percaya semua akan dituntun berjumpa dengan Tuhan. Yang mau itu terjadi, lambaikan tangan. Yang mau responi firman, boleh lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang memberikan kepada kita begitu ajaib. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara di dalam perjumpaan dituntun untuk berjumpa dengan Yesus, yang pertama itu dituntun dengan cara yang ajaib terutama lewat firman Tuhan. Yang kedua saudara, kita lihat dari Matius 2 ayat 11. Ya. Setelah mereka dituntun, ketemu dengan Tuhan Yesus. Oke, saudara pernah membayangkan kalau Anda berjumpa dengan Yesus, kalau Anda merasakan kehadiran Tuhan, apa yang Anda akan lakukan? Apa yang Anda akan responi? Apa yang Anda akan katakan? Pernahkah kita memikirkan hal itu? Atau kita cuma bilang, oke lah, kalau ketemu dengan Tuhan yang penting nanti saya on fire gitu ya. Oh nanti kalau ketemu Tuhan saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini gitu ya. Kita lupa satu hal, kalau ketemu dengan Tuhan kita akan bawa apa? Itulah yang dilakukan oleh orang Majus. Matius 2 ayat 11. Ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus tahu banget bayi yang ada di hadapan mereka. Ini baru bayi ya saudara ya. Yesus belum pakai mahkota ya. Yesus belum memperlihatkan keagungan dan kemuliaan raja.
Masih bayi yang tidak berdaya di palungan. Tapi orang Majus sujud menyembah sang raja. Dan penyembahan yang dilakukan dengan mengerti, ini di hadapan saya sang raja. Saya ketemu dengan sang raja. Saya menyembah sang raja. Penyembahan yang seperti itu pasti diikuti dengan persembahan. Saya tidak sedang khotbah tentang persepuluhan atau persembahan sulung ya. Persembahan itu apa? Kalau kita datang sama Tuhan, apa yang kita bawa? Itu saudara ya. Saudara, orang Majus membawa apa? Membawa emas, membawa kemenyan, membawa mur. Oke, apa itu emas, kemenyan, dan mur? Bagi orang-orang Majus yang hidup di timur, diperkirakan mereka dari Persia atau dari Babilonia gitu ya saudara ya. Perjalanannya kira-kira 1000 kilometer untuk mencapai Yerusalem. Emas, kemenyan, dan mur adalah benda yang paling berharga di dalam perbendaharaan orang-orang pintar seperti orang Majus. Emas itu kayak sekarang GoPay saldo 100 juta, kira-kira gitu saudara ya. GoPay. Orang belum ada GoPay, belum ada duit, itu emas. Simbol kebernilaian. Kemenyan dan mur bicara sesuatu yang berharga di dalam konteks ibadah. Gitu ya. Kalau mereka ibadah, ini kemenyan dan mur, melambangkan urapan dan sebagainya. Ini ketiga benda ini adalah benda yang paling berharga. Jadi gini saudara, kalau kita dituntun untuk berjumpa dengan Yesus, maka yang perlu kita sadari adalah kita dituntun berjumpa Yesus untuk bisa mengetahui, untuk bisa merasakan betapa berharga, betapa mulianya, betapa layaknya Tuhan Yesus mendapatkan yang terbaik dari hidup kita. Saya ulangi saudara ya. Selalu kalau saya ketemu dengan Pak Sulis, saya akan pikirkan, saya akan lakukan apa ya? Saya mau tanya ini, saya mau tanya ini, saya mau ngomong gini, kira-kira gitu saudara ya. Tapi kalau ketemu dengan raja segala raja saudara, kita harus siap untuk merasakan betapa berharganya dia, betapa mulianya dia, betapa layaknya dia untuk mendapatkan yang terbaik. Bahkan seluruh hidup saya, itulah emas, kemenyan, dan mur. Karena itu, Markus 8 ayat 34, katakan begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya mau tanya, jawab dengan jujur di hati masing-masing. Kalau kita diminta pikul salib, berat atau susah? Oh, berat atau ringan? Susah atau gampang? Jawab dengan jujur ya. Jawab dengan jujur. Saudara mau enggak? Ini jawab dengan jujur ya, bukan jawaban pura-pura. Di hati masing-masing, mau enggak? Kenapa banyak yang ragu-ragu? Kenapa banyak yang, aduh pikul salib bagian Bapak Gembala, bagian Bapak yang berkhotbah. Kalau saya pikul salibnya cukuplah ngalamin, misalkan apa ya, iya kemarin gara-gara banjir sempat nggak ada beras berapa hari, ya itu pikul salib. Saudara, pikul salib lebih dari sekedar mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita. Lebih dari itu. Karena salib itu lambang dari kematian. Lihat salib, lihat kematian Yesus. Ada salib, ada kematian. Ya. Jadi pikul salib artinya siap serahkan hidup kita. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Siap serahkan. Itu harga untuk ikut Yesus. Makanya Yesus bilang kalau nggak pikul salib nggak bisa ikut aku. Tapi masalah terbesar kita saudara, ini kalau mau jujur ya, nggak ada yang mau pikul salib. Kenapa?
handphone saya ini tidak mahal. Tapi kalau sekarang saya ngomong sama Bapak Ibu, tolong tebus handphone saya ini 100 juta rupiah. Ada yang mau? Handphone biasa nih, nggak ada berlian di dalamnya. Ada yang mau? Tidak akan ada orang yang mau membayar harga yang mahal untuk sesuatu yang tidak bernilai mahal. Saya ulangi saudara, tidak ada seorang pun yang bersedia membayar harga yang mahal untuk sesuatu yang tidak bernilai mahal. Sekarang kalau bicara tentang Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang mau bayar harga pikul salib kalau kita tidak menyadari Yesus layak untuk dibayar mahal. Yesus layak untuk kita bayar dengan hidup kita. Dia begitu berharga untuk kita berikan hidup kita kepadanya. Biarlah lewat kisah orang Majus yang membawa emas ke Menyan dan Mur, saudara diingatkan betapa berharganya Yesus itu. Dan betapa mahalnya Yesus itu. Dia layak, dia berharga untuk kita bayar dengan seluruh apa yang ada di dalam hidup kita. Saudara yang rasakan, saudara terima sesuatu lewat poin khotbah yang ini, boleh lambaikan tangan? Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dituntun untuk berjumpa Yesus. Yang pertama kita dituntun dengan cara yang ajaib, terutama lewat firman Tuhan. Yang kedua kita dituntun berjumpa Yesus untuk memahami dan merasakan betapa berharganya Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, kita dituntun berjumpa Yesus supaya jalan hidup kita berubah. Mari kita lihat Matius 2 ayat yang ke-12. Matius 2 ayat yang ke-12. Orang-orang Majus diminta sama Herodes, pergi ke Bethlehem, selidiki anak itu, nanti kamu kembali lagi ke saya ya. Gitu kan ya, supaya aku juga bisa menyembah dia. Bohong. Yang Herodes ada di hatinya adalah, kasih tahu ke saya, nanti kamu balik lagi ke saya ya orang Majus. Kasih tahu ke saya di mana bayi itu supaya saya bisa membunuh raja yang baru lahir itu. Oke. Herodes berbohong, dia bilang supaya aku pun datang menyembah dia. Bohong. Ya. Dan Matius 2 ayat 12 perhatikan. Karena diperingatkan dalam mimpi. Tentu ini Tuhan yang kasih mimpi. Yusuf dikasih tahu lewat mimpi kan ya. Orang-orang Majus dikasih tahu juga lewat mimpi. Karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang Majus dituntun untuk mengambil jalan yang baru, bukan jalan lama yang dikenal sebelumnya. Bukan jalan kembali ke Yerusalem ketemu Herodes baru pulang kampung. Jalan yang baru mungkin lebih sulit, mungkin lebih panjang, mungkin belum diketahui, tapi jalan yang baru. Perjumpaan dengan Yesus pasti merubah jalan hidup kita. Pasti merubah paradigma hidup kita. Mungkin selama ini jadi orang Kristen udah merayakan Natal gitu ya, udah beribadah, tapi mungkin belum sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan Yesus.
Karena kalau sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan, jalan hidupnya pasti berubah, paradigmanya pasti berubah. Katakan amin yang setuju. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Berubah. Mungkin selama ini jadi orang Kristen. Cukuplah Pak, saya datang ke GBI Tiga Raksa, beribadah, ya ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Puji Tuhan yang ibadahnya seminggu sekali, tiap minggu beribadah. Udah cukup kan Pak? Udah selesai. No, belum. Paradigma baru yang Tuhan berikan kepada GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto lewat Gembala Pembina kita Pak Niko di tahun paradigma yang baru ini adalah jadi murid. Pemuritan. Gitu. Tiba-tiba, oh iya ya, bukan hanya orang Kristen ya, tapi jadi murid. Murid artinya bertumbuh, berproses, berubah paradigmanya, berubah jalan hidupnya, berubah aspirasi hidupnya, berubah tujuan hidupnya. Saya hari ini berdiri di mimbar GBI Tiga Raksa yang saya sangat kasihi. Saya tidak pernah lupa. Saudara, kalau saudara lihat sekarang, Bapak Gembala, ya PDM Sulistia. Nanti oleh anugerah Tuhan, Bapak Gembala, tahun depan ada sinode, sidang sinode raya GBI ya. Atas anugerah Tuhan nanti kalau semuanya Tuhan izinkan, Bapak Gembala akan jadi PDT ya. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Nah kalau Pak Sulis yang umumkan sungkan ya, saya umumin aja. Doakan Bapak Gembala ya, ada prosesnya jadi PDT dan segala macam gitu. Nah, kalau Tuhan mengizinkan maka tahun depan di sidang sinode raya Bapak Gembala akan jadi pendeta ya, bukan pendeta tua atau bukan pendeta penuh, pendeta PDT gitu ya. Puji Tuhan. Nah mungkin Bapak Ibu lihat, Bapak Gembala ya seorang Bapak Gembala, Kasup Rayon 3D gitu kan ya. Betul ya. Saudara lihat saya, gitu ya, ketua tim teologi gitu kan. Kalau saudara lihat tiap minggu ada VOP, Voice of Pentecost, ya itu kerjaan saya saudara. Lihat tulisannya, kadang-kadang saya juga nulis langsung, saring, siapa orangnya, saring lagi, waduh saudara, baru kasih lihat ke Pak Niko, gimana, ya oke. Satu hal yang saya tahu semua tulisan yang akan muncul di VOP, satu hal yang saya tidak tahu, tulisan mana yang akan muncul di minggu ini. Itu hanya Pak Niko dan Tuhan yang tahu, saudara. Ya, itu tulisan yang tadi saya tak tahu tulisan tadi, tapi saya tidak tahu itu muncul di minggu ini, gitu saudara ya. Oke, ketua tim teologi. Saudara, saya mau saksikan, kita ini sama-sama punya Bapak Rohani namanya PDM ya, Mas Sulis ya, Pak Samuel Cendana. Kita ini jadi murid. Nanti Pak Gembala bisa saksikan bagian Pak Gembala. Tapi yang saya mau saksikan saudara ya, di GBI Tiga Raksa ini, 24 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu saudara, waktu itu saya ingat, belum banyak yang punya mobil, saya punya mobil Karimun. Bapak Gembala kita waktu itu, almarhum PDM Samuel Cendana, rumahnya di Cimone, penggembalaannya di Tiga Raksa. Nah saya ini pengerja, saudara. Rumahnya di Citra Raya. Saudara tahu kan Citra Raya di mana? Ya tahu ya, oke. Jadi salah satu tugas saya sebagai murid adalah, saudara, saya jemput Bapak Gembala pagi hari ke Cimone. Sudah tahu Cimone di mana kan? Puji Tuhan, jadi kebayangkan ya. Dari Citra Raya ke Cimone, jemput Bapak Gembala, lalu kemudian bawa Bapak dan Ibu Gembala ke Tiga Raksa. Itu yang saya lakukan, saudara. Saya merasa itu bukan sesuatu yang hebat atau luar biasa. Saya hanya mau tunjukkan, kami berdua berproses jadi murid. Kami enggak hebat, saya enggak hebat, Pak Sulis enggak hebat. Yang hebat adalah Tuhan
yang membentuk kami jadi seperti ini. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti mengubah jalan hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Kemuliaan-Mu datanglah. Kita rindukan Gloria in excelsis Deo, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, hadir dalam hidup kita di Natal 2022. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Ini doa kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Ada seberapa banyak saudara yang percaya perjumpaan dengan Yesus yang sejati akan mengubahkan jalan hidupmu? Saudara yang percaya, bolehkah saya undang saudara untuk bangkit berdiri di kursi masing-masing? Saudara yakin, saudara harapkan jalan hidup berubah karena berjumpa dengan Yesus. Mari kita doa, angkat tanganmu, seru kepada Tuhan. Ora babatak, shanala batakana layana batakana lamara, shanala bara 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 la bara la bara la bara la, shanala bara bara la 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 bara. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami percaya, kami rindukan berjumpa dengan Yesus yang sejati di Natal tahun 2022 ini ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam perjumpaan ini jalan hidup kami berubah. Amin. Hidup kami berubah. Hidup kami berubah. Apa yang tidak mungkin di dalam pikiran kami, itu yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, perubahan terjadi. Terjadi Tuhan, terjadi di bulan Natal ini, terjadi di tahun paradigma yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah.
pujian syukur ya Tuhan kami naikkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu melalui Bapak Pendeta Hendrik Timotius ya Tuhan, yang menuntun umat-Mu di tempat ini ya Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami mengalami perubahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami melepaskan berkat-berkat bagi hamba-Mu ya Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat terjadi atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan, kepercayaan demi kepercayaan ya Tuhan, kapasitas yang diperbesar ya Tuhan. Sebagai ketua tim teologi pusat ya Tuhan, sebagai gembala Rembrandt GBI Rembrandt ya Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Berkati istri, berkati anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan kalau ada. Ada? Haleluya, puji Tuhan. Saya ingatkan Natal kita tanggal 18 Desember. Natal kita tanggal 18 Desember Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa mengagendakan, jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa hadir. Saya rindu, seluruh pengerja rindu, Bapak Gembala juga rindu, semuanya bisa hadir di Natal kita nanti tanggal 18 Desember jam 7.30 dan jam 10 ya. Selanjutnya Bapak kasih Tuhan, apabila Bapak Ibu ada yang ingin memberikan janji iman bisa menghubungi pelayan di tempat ini atau pengerja di tempat ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk ibadah tengah minggu diadakan melalui aplikasi Zoom, yaitu diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pada pukul 19.30. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Selanjutnya doa puasa selama 21 hari, persiapan untuk memasuki tahun 2022. Dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 Desember 2022. Seluruh pengerja wajib mengikuti. Selanjutnya ibadah minggu depan tanggal 11 Desember 2022, ibadah 1 dan 2 dilayani sampai dengan ibadah ketiga dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Samuel Sulistia. Dan nanti kita hari ini kita akan berikan persembahan umum dan persembahan perpuluhan. Dan kembali kami atas nama Gembala, pelayan jemaat dan jemaat GBI Tigeraksa mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Pak Hendrik yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga tetap dukung, doakan kalau hari ini Ibu Gembala kita, Ibu Titi melayani di GBI Perumpung. Ada lawatan Tuhan terjadi di Perumpung sehingga ada Tuhan jiwa-jiwa terjadi juga di Perumpung. Dan mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan. Apabila Bapak Ibu ada yang mengembalikan perpuluhan, nanti bisa maju ke depan, dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan kami naikkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami, kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan, bila persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, kalau di antara umat-Mu hari ini mengembalikan perpuluhan, kami sangat percaya Kau buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sedangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Sedangkan hatimu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari berseru kepada Tuhan, kiranya Oh, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkatan kita semua arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, berkat jasmani, berkat rohani di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan dengan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Semua kita yang percaya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.